Perkenalkan, nama saya Rio Negoro dari kelas 23B angkatan 2023 dengan NPM 23350772. Saya di sini akan menjelaskan tugas UTS dari mata kuliah perbandingan politik. Saya mengambil judul pengaruh indeks tingkat korupsi antara negara Indonesia dengan Denmark terhadap tingkat kebahagiaan warga negaranya. Saya pikir sudah menjadi pengetahuan bersama bahwa Denmark merupakan salah satu atau bahkan negara yang paling bersih dari kasus korupsi dan dengan indeks tingkat kebahagiaan warga negara tertinggi di dunia. Dalam perbandingan ini, saya bertujuan untuk menganalisa perbedaan antara tingkat korupsi Indonesia dengan Denmark dan pengaruhnya terhadap kebahagiaan warga negaranya. Saya menempatkan kebahagiaan sebagai variabel bebasnya dan korupsi sebagai variabel terikatnya. Saya menggunakan pendekatan perilaku atau behavioral approachment dalam perbandingan ini. Berdasarkan data mengenai tingkat korupsi yang saya ambil dari website Transparency International, The Global Coalition Against Corruption, dan dari website Reading Economics, data CPI atau Corruption Perception Index menunjukkan bahwa Denmark menduduki peringkat pertama sebagai negara dan kejahatan korupsi paling minim sedunia dengan skor 90. Namun, data Corruption Perception Index menempatkan Indonesia pada urutan ke-115 dari 180 negara dan dengan skor hanya 34 saja. Pertanyaan untuk persoalan perbandingan ini adalah, apakah korupsi di negara Indonesia dengan Denmark mempengaruhi indeks kebahagiaan warga negaranya? Jawabannya adalah iya. Mengapa? Oke, bisa jelaskan. Korupsi merupakan sebuah bentuk dari distorsi kepercayaan antara pihak A dengan pihak yang lain. Korupsi bukan hanya mencakup dimensi pencurian harta milik banyak pihak atau lain sebagainya, tetapi korupsi juga mencakup dimensi yang lebih luas. Misalnya, lunturnya kepercayaan seseorang terhadap pihak lain karena satu lain hal di masa lalu yang telah terjadi. Saya menggunakan pendekatan perilaku dalam hal ini, jadi kita mari bahas satu persatu. Saya akan memandang ini sebagai persepsi terhadap korupsi mempengaruhi tingkat kebahagiaan individu suatu masyarakat di dua negara tersebut. Yang pertama ada kepercayaan publik. Di negara dengan kasus korupsi yang rendah seperti di Denmark misalnya, warga cenderung memiliki kepercayaan tinggi terhadap institusi publik dan pemerintahnya. Di Indonesia, dengan kasus korupsi yang cukup tinggi, kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi publik pun kian rendah. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kepercayaan menghasilkan perasaan aman, adil, dan puas yang juga berkontribusi secara positif pada tingkat kebahagiaan warga negaranya. Oke. Lalu yang kedua ada keadilan dan kesejahteraan. Ketika kegiatan administrasi publik yang dijalankan oleh pemerintah dilakukan secara transparan dan akuntabel, warga akan merasa bahwa sistem berjalan dengan adil. Misalnya, rakyat Denmark itu rela dan senang membayarkan pajak mereka yang sangat tinggi itu kepada negara. Karena apa? Karena mereka merasa tahu dan percaya bahwa pemerintah mereka akan mengelola pajak itu dengan baik dan secara transparan, dan hasilnya juga kelihatan gitu. Misalnya, biaya berobat di Denmark itu gratis, lalu biaya kuliah di Denmark juga gratis, dan lain sebagainya. Kalau di Indonesia, berdasarkan survei oleh Edelman Trust Barometer yang dilakukan pada 1 sampai 28 November pada tahun 2022, menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahnya berada di bawah kepercayaan terhadap bisnis. Menyedihkan ya. Keadilan dan kesejahteraan merupakan elemen penting dalam kebahagiaan. Yang ketiga, efek korupsi pada kebahagiaan. Di Indonesia, persepsi bahwa korupsi merajalela dan merenggut kebahagiaan banyak orang hadir karena kegagalan pemerintah menciptakan kepercayaan rakyat terhadapnya. Pemerintah Indonesia gagal menciptakan struktur formal yang bersih dari korupsi. Hal ini berbanding terbalik dengan Denmark, yang dimana pemerintah dan institusi publik Denmark berhasil menciptakan rasa kepercayaan kepada rakyat yang berujung pada timbulnya rasa bahagia dalam individu rakyatnya. Warga yang merasa bahwa pelayanan publik ini tidak adil dan tidak bersih mungkin merasakan frustrasi dan ketidakberdayaan mereka yang berujung pada rendahnya tingkat kebahagiaan. Oke, akan saya tegaskan lagi bahwa pendekatan ini menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dan kebahagiaan bukan hanya soal ekonomi dan politik, tetapi juga terkait dengan aspek psikologis dan sosial yang mendasar dalam membentuk persepsi dan perilaku warga negaranya. Sekian, terima kasih.